Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisya Venturunturalo dengan NIM M021221059. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pembuatan vinir dan klasifikasinya. Vinir adalah lembaran kayu tipis yang memiliki ketebalan 0,24 mm sampai dengan 0,6 mm yang diperoleh dari penyayatan atau pengupasan dolu kayu jenis tertentu. Penggunaan utama vinir adalah untuk pembuatan kayu lapis atau plywood, di mana beberapa lembar vinir direkat menjadi satu dengan arah serat yang saling tegak lurus dalam jumlah yang ganjil. Proses pembuatan vinir meliputi beberapa tahap. Yang pertama, log selection. Pemilihan log merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pembuatan vinir. Log yang dipilih harus memiliki kualitas tinggi, bebas dari cacat, dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kriteria pemilihan meliputi jenis kayu, ukuran, dan kondisi fisik log. Tahap yang kedua, log preselection. Setelah log dipilih, tahap preseleksi dilakukan untuk memastikan log memenuhi standar yang ditetapkan. Pada tahap ini, log diperiksa untuk mengidentifikasi cacat atau kerusakan yang mungkin mempengaruhi kualitas vinir. Log yang tidak memenuhi kriteria akan dipisahkan dan tidak akan digunakan dalam proses selanjutnya. Tahap yang ketiga, peeling. Peeling dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu rotary dan slicing. Metode rotary melibatkan pemutaran log pada mesin pengupas untuk menghasilkan lembaran vinir yang kontinu. Proses ini memungkinkan produksi vinir dalam ukuran yang lebih besar dan efisien. Metode slicing, pengupasan yang menghasilkan vinir dengan ketebalan yang lebih tipis dibandingkan dengan rotary peeling. Proses ini dilakukan dengan memotong log secara horizontal, menghasilkan lembaran vinir yang lebih berkualitas tinggi. Vinir yang dihasilkan dari slicing sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan tampilan estetika yang lebih baik, seperti furniture dan panel dinding. Tahap yang keempat, clipping. Clipping adalah proses pemotongan lembaran vinir yang dihasilkan dari rotary peeling ataupun slicing menjadi ukuran yang lebih kecil dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Proses clipping yang dihasilkan dari rotary peeling akan dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Biasanya, mesin pemotong otomatis digunakan untuk memastikan pemotongan yang presisi. Sedangkan proses clipping yang dihasilkan dari slicing peeling juga akan dipotong untuk menghilangkan bagian yang tidak diinginkan. Proses clipping dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kualitas dan ketebalan dari vinir. Tahap yang kelima, sorting. Sorting adalah proses pengelompokan lembaran vinir berdasarkan kualitas, ukuran, dan karakteristik lainnya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa vinir yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan dapat digunakan untuk aplikasi yang sesuai. Sorting pada rotary peeling ini, lembaran vinir yang dihasilkan akan diperiksa dan dikelompokkan berdasarkan kualitas. Kriteria sorting meliputi ketebalan, warna, dan adanya cacat. Sorting pada slicing peeling ini, lembar vinir diperiksa secara visual dan mungkin juga menggunakan alat pengukur untuk memastikan ketebalan dan kualitas. Tahap yang terakhir, drying atau pengeringan. Pengeringan untuk rotary peeling dapat dilakukan dengan alami atau diangin-anginkan ataupun ditempatkan di dalam ruangan pengeringan dengan suhu 50-80 derajat. Sedangkan pengeringan untuk slicing hampir sama dengan rotary, namun proses pengeringan slicing peeling lebih cepat dikarenakan lembaran yang dihasilkan lebih tipis. Pengeringan dapat dilakukan dengan menempatkan di ruang pengeringan yang suhunya diatur ataupun menggunakan sinar UV atau udara panas. Adapun alat yang digunakan pada era yang dulu seperti gergaji atau kapak, pisau kupas secara manual, kolam perendaman secara manual, dan alat lainnya. Sedangkan di era yang sekarang seperti clipper mesin, peeling automatic mesin yang berupa rotary vinir lathe dan spindle-less vinir lathe, serta alat lainnya. Klasifikasi vinir yaitu face, back, dan core. Face, bagian yang terletak pada permukaan paling atas plywood dengan karakteristik permukaan yang halus serta tidak terdapat bagian cacat sedikit pun. Vinir ini biasanya dikupas dengan menggunakan serat kayu yang memanjang. Yang kedua, back. Back vinir berada pada bagian belakang plywood.
Jenis veneer ini memiliki tekstur permukaan yang halus, serupa dengan face veneer. Akan tetapi, pada bagian ini terdapat cacat atau patching yang disebabkan oleh mata kayu yang busuk. Yang ketiga, core. Core terbagi atas dua, short core dan long core. Short core merupakan bagian yang terdapat di tengah plywood dengan karakteristik permukaan yang kasar. Veneer ini juga biasanya dikupas dengan serat kayu yang melebar dan di dalamnya terdapat mata kayu yang busuk, yang nantinya akan dipatching dengan veneer yang utuh. Long core. Sama seperti dengan short core, long core merupakan bagian yang berada di tengah plywood dengan karakteristik yang kasar. Namun perbedaan dari long core ini adalah cara kupasnya yang menggunakan serat kayu yang memanjang. Veneer adalah lembaran kayu yang dihasilkan dari proses penyayatan dari jenis kayu tertentu. Veneer dapat dipotong dengan metode rotary ataupun slicing. Veneer dulunya dibuat dengan alat sederhana seperti gergaji, kapak, pisau pengupas, kolam perendaman secara manual, dan alat lainnya. Sedangkan pada zaman modern, alat seperti clipper mesin, peeling automatic mesin, dan alat modern lainnya. Klasifikasi veneer berdasarkan penggunaannya terbagi atas tiga, yaitu face, back, dan core. Penggunaan veneer secara umum digunakan dalam pembuatan furniture, panel dinding, dan produk kayu lainnya. Itulah pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.